Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembimbing dan para penguji yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Studi Proses Berpikir Reflektif Siswa dalam Memecahkan Masalah ditinjau dari kemandirian belajar dan tipe kepribadian. Yang pertama, latar belakang masalah. Berpikir seseorang menjadi salah satu tolak ukur untuk tercapainya tujuan pembelajaran matematika, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi, meliputi berpikir kritis, penalaran, berpikir reflektif, kemampuan metakognitif, dan berpikir kreatif. Salah satu kemampuan berpikir yang mendukung keterampilan memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran matematika adalah berpikir reflektif. Berpikir reflektif sebagai alat bagi seseorang untuk berpikir yang dapat mengaitkan informasi yang sudah dimiliki dengan informasi yang baru diterima. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir reflektif menuntut guru untuk menciptakan situasi yang membuat siswa merasakan adanya masalah dan menimbulkan minat untuk memecahkan masalah serta dapat menciptakan kerjasama dalam belajar. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMK Negeri Bantar Kalong, dari seorang siswa dalam menyelesaikan soal matematika, siswa kurang lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui dari soal. Siswa kurang cermat dalam menyelesaikan soal, sehingga siswa belum mampu menyelesaikan soal matematika yang diberikan dengan tepat. Selain itu, siswa tersebut tidak memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh sehingga tidak mampu mendeteksi kesalahannya pada jawaban. Selain pentingnya proses berpikir reflektif matematis dalam pembelajaran matematika, perlu juga diperhatikan salah satu aspek afektif yaitu kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Kemandirian merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan akademik siswa. Kemandirian belajar siswa akan sangat menarik apabila dianalisis melalui proses berpikir reflektif matematis. Peneliti ingin menganalisis masing-masing proses berpikir reflektif matematis siswa dalam memecahkan masalah melalui soal-soal matematika yang diberikan dengan memperhatikan aktivitas belajar, inisiatif, dan motivasi siswa dalam belajar, serta ingin menggambarkan dan memaparkan karakteristik siswa melalui telaah dari tipe kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Proses Berpikir Reflektif Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematis ditinjau dari kemandirian dan tipe kepribadian. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya bagaimana proses berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah matematis ditinjau dari kemandirian belajar dan tipe kepribadian menurut Kirsey. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan proses berpikir reflektif siswa dalam memecahkan masalah matematis ditinjau dari kemandirian dan tipe kepribadian. Definisi operasional terdiri dari proses berpikir reflektif, kemandirian belajar, dan tipe kepribadian menurut Kirsey. Ruang lingkup kajian teoritis terdiri dari proses berpikir reflektif, kemandirian belajar, dan tipe kepribadian. Prosedur penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif eksploratif. Sumber data penelitian di sini saya mengambil subjek dari kelas 10 AP2 terdiri dari 36 siswa, diberikan angka tipe kepribadian menurut Kirsey dan menghasilkan guardian, artisan, rasional, dan idealis. Selanjutnya diberikan angka kemandirian belajar dan menentukan tingkat kemandirian belajar yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya akan menghasilkan guardian, idealis, rasional, dan artisan dengan tingkat kemandirian belajar. Selanjutnya diberi tes berpikir reflektif matematis, wawancara, dan dijadikan calon sebagai subjek yang dijadikan penelitian. Teknik pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama, angket tipe kepribadian menurut Kirsey. Yang kedua, angket kemandirian belajar. Yang ketiga, tes berpikir reflektif. Yang keempat, wawancara. Instrumen penelitian. Yang pertama, lembar tes berpikir reflektif. Yang kedua, lembar angket kemandirian. Yang ketiga, lembar angket tipe kepribadian menurut Kirsey. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data tes berpikir reflektif. Yang kedua, teknik analisis data angket kepribadian Kirsey. Yang keempat, teknik analisis data angket kemandirian belajar. Dan yang keempat, teknik analisis data wawancara. Untuk hasil pembahasan di sini, yang pertama saya memberikan angket terlebih dahulu, yaitu angket tipe kepribadian menurut Kirsey, di mana
Di sini menghasilkan dari 36 siswa itu, dari keempat tipe kepribadian, 9 siswa memiliki tipe kepribadian terdiri dari 2 siswa dengan kemandirian belajar tinggi, 5 siswa dengan kemandirian belajar sedang, 2 siswa dengan kemandirian belajar rendah. 8 siswa memiliki tipe kepribadian artisan terdiri dari 3 siswa dengan kemandirian belajar tinggi, 3 siswa dengan kemandirian belajar sedang, dan 2 siswa dengan kemandirian belajar rendah. 6 siswa memiliki kepribadian rasional terdiri dari 2 siswa yang berkemandirian belajar tinggi, 3 siswa dengan kemandirian belajar sedang, dan 1 siswa kemandirian belajar rendah. 13 siswa memiliki tipe kepribadian idealis terdiri dari 3 siswa dengan kemandirian belajar tinggi, 6 siswa dengan kemandirian belajar sedang, dan 4 siswa dengan kemandirian belajar rendah. Penelitian dimulai dari siswa yang memiliki kemandirian tinggi dengan skor nilai tertinggi berlanjut ke siswa ke nilai yang terendah, dilanjutkan ke siswa yang mewakili kemandirian belajar sedang dengan nilai skor tertinggi ke skor yang terendah. 12 siswa yang paling mewakili tipe kepribadian menurut Kirsey dan tingkat kemandirian belajar dalam kelompoknya secara bergiliran diberikan tes berpikir reflektif matematis. Selanjutnya, untuk hasil pembahasan di sini untuk subjeknya di sini kodenya S1GT, S2AT, S3RT, S4IT, S5GS, S6AS, S7RS, S8IS, S9GR, S10AR, S11RR, dan S12IR. Di sini maka untuk subjek penelitian itu ada 12, terdiri dari guardian tinggi sedang rendah, artisan tinggi sedang rendah, idealis tinggi sedang rendah, dan rasional tinggi sedang rendah. Hasil penelitian di sini dilihat dari proses berpikir refleksi siswa dengan menggunakan cara pengkodingan. Yang pertama S1GT. S1GT ini siswa dapat memenuhi semua aspek dari fase reacting, comparing, dan contemplating. S2AT juga sama, memenuhi fase reacting, comparing, dan contemplating. S3RT dan S4IT juga sama, memenuhi fase reacting, comparing, dan contemplating. Namun untuk S2AT di sini hasil yang didapatkannya kurang tepat dikarenakan S2AT memiliki karakteristik yang tergesa-gesa sehingga terdapat kekeliruan dalam hasil yang diperoleh dari jawaban. Selanjutnya di sini ada S6GS, S7AS, S8RS, dan S9IS. Untuk subjek ini merupakan kemandirian sedang. Di sini kemandirian sedang di sini pada fase reacting dan comparing itu sudah memenuhi. Namun dari fase comparing ada 2 subjek yang hanya 3 aspek yang memenuhi. Untuk contemplating di sini hanya 2 subjek yang memenuhi. Yang terakhir yaitu subjek dengan kemandirian rendah. Di sini ada S9GR, S10AR, S11RR, dan S12IR. Di mana dari ketiga subjek ini pada fase reacting dan comparing sudah memenuhi, namun pada fase contemplating di sini subjek tidak memenuhi dikarenakan pada fase sebelumnya subjek ini terutama pada fase reacting tidak dapat menentukan atau tidak dapat membuat sebuah model matematika, sehingga pada fase comparing dalam menyelesaikan soal di sini subjek tersebut dari keempat ini jawabannya kurang tepat karena subjek tidak paham dalam menentukan model matematika. Dan yang terakhir adalah simpulan. Di sini untuk simpulannya yang pertama, siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi mampu memenuhi semua aspek pada fase-fase proses berpikir reflektif matematis, yaitu siswa bertipe kepribadian S1GT, S2AT, S3RT, dan S4IT. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik siswa yang kategori kemandirian belajar tinggi yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Subjek S1GT dan S2AT lebih menyukai berbicara dan menulis tentang realitas secara detail, spesifik, empiris, dan faktual. Namun S1GT lebih spesifik dan teratur dengan membuat rencana dengan terpacu pada cara-cara yang diajarkan oleh guru dibandingkan S2AT.
S2AT cenderung tergesa-gesa dalam memecahkan masalah. Hal ini terlihat kekeliruan siswa dalam menjawab soal. Subjek S3RT dan S4IT lebih teliti dalam menangkap abstraksi dalam membuat model matematika. S3RT memproses data melihat pada pola hubungan dengan cara dianalisis. Yang kedua, siswa memiliki tingkat kemandirian belajar sedang, mampu memenuhi dua fase proses berpikir reflektif, yaitu S5GS, S6AS, S7RS, dan S8IS. Namun terdapat satu fase yang tidak terpenuhi, yaitu pada fase contemplating, dikarenakan semua subjek di sini dalam hasil penyelesaiannya kurang tepat. Yang ketiga, siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah sudah mampu memenuhi dua fase proses berpikir reflektif, yaitu siswa bertipe kepribadian S9GR, S10AR, dan S11RR, dan satu lagi S12IR. Namun pada fase contemplating tidak mampu memenuhi secara keseluruhan. Siswa pada sebelumnya kurang paham dalam menggambarkan permasalahan ke dalam bentuk model matematika, sehingga subjek merasa kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut. Keempat, subjek kurang yakin dan tidak berusaha untuk memecahkannya, sehingga terdapat kekeliruan dalam perhitungan. Untuk presentasi yang saya utarakan cukup di sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.